Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi dan juga yang pastinya dengan Bunda Nesi Kalvia Mustafa. Bun, kita balik lagi nih Bunda, dan juga akan membahas lebih dalam lagi nih terkait Pilkada 2020. Bunda, kita mengetahui bahwa pandemi COVID-19 ini tentu sangat menyulitkan sekali ya Bunda ya, apalagi Pilkada di tengah pandemi Bunda. Sangat. Menurut Bunda bagaimana nih Bun, solusinya agar Pilkada ini tidak menjadi klaster baru nih untuk penambahan COVID-19 dan kiat-kiat Bunda seperti apa sih Bun menanggapi hal ini Bun? Iya. Jadi emang betul sekali kemarin begitu pemerintah memutuskan Pilkada untuk tidak diundur, sebenarnya menjadi bahan pemikiran juga bagaimana caranya kita tetap turun bertemu masyarakat tapi tidak menimbulkan klaster baru. Karena namanya kita calon pasti sebenarnya yang kita mau adalah bertemu dengan masyarakat sebanyak-banyaknya. Tapi karena dengan adanya aturan maksimal hanya bisa menemui 50 orang saja di setiap pertemuannya. Yang pasti anjuran pemerintah yang disampaikan bahwa tetap harus menggunakan masker pada setiap pertemuan itu tetap kita lakukan, pun masyarakat yang hadir kita wajibkan seperti itu. Jadi sebelum Bunda hadir di situ ada tim khusus yang sudah menyeleksi siapa yang belum memakai masker langsung diberikan masker, kemudian yang masuk ke lokasi harus mencuci tangan terlebih dahulu begitu, dan duduk langsung diatur menjaga jarak begitu. Jadi begitu semua sudah sesuai dengan aturan baru Bunda hadir di situ. Dan Bunda hadir di situ pun ya namanya masyarakat di kampung mungkin agak beda di kota Risti, karena di kampung tuh kayaknya kalau nggak salaman nggak sah gitu ya, nggak salaman tuh nanti dibilang sombong gitu. Jadi Bunda tetap Bunda masuk lokasi cuci tangan, kemudian setelah bersalaman Bunda tetap menggunakan hand sanitizer begitu. Dan begitu selesai acara kalau Bunda mau naik mobil harus disemprot dulu dengan desinfektan sebelum kita naik mobil. Artinya semaksimal mungkinlah kita untuk mensterilkan diri kita agar tidak ada virus-virus menempel, terutama COVID-19 ini. Oke, jadi dalam melakukan sosialisasi sama masyarakat benar-benar harus menerapkan protokol kesehatan juga ya Bunda ya. Karena emang imunitas tubuh saat ini memang sangat dibutuhkan ya Bun. Vitamin itu juga nggak lupa tiap pagi gitu ya. Oke Bun, ini sangat menarik sekali Bun. Terkait nih Bunda ya, Bunda kan mencalonkan diri sebagai kepala daerah nih Bun. Untuk mungkin Kristi ingin menanyakan nih Bun, prioritas apa nih, prioritas utama apa yang akan Bunda bangun untuk Kabupaten Lampung Tengah nih Bun? Iya, kalau bicara prioritas berarti keluhan yang sering Bunda terima di masyarakat ketika Bunda turun di lapangan. Keluhan utama itu adalah kondisi infrastruktur jalan Lampung Tengah yang sebagian besar bisa dibilang rusak. Inilah yang diharapkan masyarakat agar gimana caranya jalan-jalan Lampung Tengah ini bagus. Jadi inilah yang akan menjadi prioritas Bunda ke depan, terutama juga untuk jalan-jalan pertanian, karena Lampung Tengah ini memang lumbungnya pertanian, bahkan 70% masyarakatnya adalah petani yang sangat menginginkan alur akses pertanian itu lancar. Itu juga yang harus diutamakan. Dan di masa pandemi ini pun diakui oleh pemerintah pusat, diakui oleh Bapak Presiden Jokowi bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih bertahan itu adalah di sektor pertanian. Nah, jadi disinilah Bunda akan memberikan sebanyak-banyaknya alokasi anggaran jika diamanahkan jadi bupati, terutama untuk bidang pertanian, untuk petani-petani kita. Kemudian juga sektor lain yang prioritas ini adalah keamanan. Ini juga yang keluhan yang sering terjadi di masyarakat. Masih adanya begal, maling, kadang pedagang kita yang keliling masyarakat tidak berani melewati jalan-jalan tertentu karena dikhawatirkan ada begal. Bahkan tidak sedikit masyarakat kita yang curhat, kami ini terpaksa tidur sama kambing Bunda, takut kambing kami hilang. Terpaksa tidur sama sapi, takut sapi kami hilang. Bahkan motor yang sudah biasanya masuk rumah di ruang tamu, kami masukin kamar aja kadang masih ada yang hilang gitu. Jadi ya inilah yang terjadi di masyarakat. Mudah-mudahan Bunda bisa meneruskan program Pak Mustafa dulu untuk program keamanan, terutama program rondanya gitu. Oke, untuk
membangun keamanan sendiri, Bunda. Ya. Tentu kita membutuhkan ada sinergitas nih, Iya, Bunda. Nah, iya. sinergi apa nih, Bunda, yang akan dikembangkan nih, Bunda, untuk membangun keamanan di Lampung Tengah, Bunda? Ya, jadi keamanan itu tidak bisa timbul dari bapak-bapak aparat keamanan sendiri. Itu juga harus timbul kesadaran dari masyarakatnya. Kalau jumlah linmas di tiap kampung kan hanya 30 orang ya, 31 sama Danton, sedangkan masyarakat yang dijagain adalah ribuan gitu kan. Nah, inilah yang akan Bunda berdayakan agar masyarakat bisa turut ikut program ronda yang 1 kali jaga, 6 kali dijaga. Nah, begitu juga untuk memperhatikan kepada para bapak-bapak linmas kita untuk memberi insentif lebih kepada bapak linmas, babinsa, babin kamtipmas, baik itu juga kadus, pamong, RT, agar lebih semangat menjaga kampungnya, agar kampung kita bahkan Lampung ini terbebaslah dari label kampung begal gitu kan, daerah begal. Sedih juga rasanya kalau dengar-dengar berita ada maling dari Lampung, begal dari Lampung, sedih juga rasanya gitu. Mudah-mudahan kita bisa sedikit demi sedikit meminimalisir hal itulah, Mbak Risti. Oke, Bunda, ini menarik sekali nih, Bunda. Bunda, kita mengetahui bahwa Bunda ini merupakan calon bupati perempuan pertama ya, Bun, di Lampung Tengah. Benar ya, Bunda ya? Insya Allah, amin. Amin. Bunda, ini melihat sebagai seorang bupati perempuan, apakah ada program khusus yang ditujukan kepada kaum-kaum perempuan nih, Bun? Ya, memang betul. Perempuan tuh sebenarnya simpel, Mbak Risti. Perempuan itu pengen punya penghasilan sendiri, betul nggak? Perempuan itu nggak selalu minta sama suami gitu. Tapi perempuan pengen usaha, tapi usaha itu tidak mengganggu tanggung jawab kita sebagai seorang istri ataupun seorang ibu, tetap bisa ngurus anak, rumah juga keurus. Nah, inilah yang akan Bunda programkan ke depan agar perempuan-perempuan Lampung Tengah nanti akan kita bantu kelompok-kelompok usaha khusus perempuan di tingkat kampung. Bentuk usahanya apa nanti akan kita bantu, dan bahkan kalau memang mereka butuh izin usaha kita gratiskan. Kalau memang ada bentuk perusahaan yang harus kita bantu begitu. Yang pasti suntikan modal yang akan kita berikan untuk kelompok usaha wanita. Kalau yang biasanya ada kelompok wanita tani, cita-cita Bunda nanti ada kelompok pengusaha wanita tani Lampung Tengah. Ya. Amin ya robbal alamin. Amin, Bunda, semoga dapat realisasi. Amin, Ya, Bun, amin, ya. amin, amin. Nah, ini menarik sekali, Bunda, dari awal perbincangan kita sampai akhir ini, Bun. Tapi kita harus menutup jeda hari ini, Bun. Terima kasih atas penjelasannya juga waktunya, Bunda. Sama-sama, Mbak Risti. Oke, pemirsa Metro TV Lampung, setelah jeda pariwara berikut ini, Kristi akan menemui calon kepala daerah lainnya yang pastinya mereka maju dalam kontestasi pilkada di Provinsi Lampung. Tetaplah bersama kami.